Nah, ramalan kuno yang selama ratusan tahun tersembunyi dalam debu sejarah itu tiba-tiba mulai menjadi kenyataan satu persatu loh. Semuanya bermula dari tanah raksasa Elbaf. Sebuah perang besar yang tertulis dalam buku sakral kini perlahan terbuka di depan mata aja. Itu melibatkan kekuatan dewa, para kesatria suci, dan sang pembawa kebebasan Luffy dengan kekuatan Nikanya. Sementara dunia terpecah belah antara revolusi dan juga kekuasaan sendiri, Garp tiba-tiba menghilang dari kurungan markas Kurohige. Sang sendiri ikut bergerak secara diam-diam ya, dan dalam negosiasi rahasia dengan pemerintahan dunia berlangsung di balik layar itu. Di saat Elbaf menjadi medan awal kehancuran itu, suara drum pembebasan menggema lagi nakama. Itu menandai kembalinya sosok yang selama ini hanya dianggap dongeng semata. Inilah awal dari perang besar dunia, dari semuanya dimulai dari sekarang, dan Elbaf menjadi era pertempuran Ragnarok dalam dunia baru. Yo, sini menarik nakama. Selamat datang teman-teman, kita akan bahas selalu cerita prediksi ini dengan Mimin di sini, Joy Boy The Library of Nika. Let's go, kita mulai ceritanya. Oh ya, biar terus bisa berinteraksi dengan kalian nih, subscribe dan juga bantu ramein video ini ya anak-anak. Selain Joy Boy The Library of Nika untuk One Piece, jangan lupa subscribe 3 channel kita yang lainnya tuh, DRTV Mediatif untuk solo leveling dan juga Boruto 2 Blue Vortex, Saga Boruto 2 Blue Vortex untuk tema fan fiction nih, sementara Shonen Odyssey untuk anime, manga dan juga manhwa lainnya. Jadi kita tunggu kalian juga muncul di sana ya. Let's go, kita masuk ke pembahasannya. Jadi itu nakama, di tengah-tengah konflik yang terjadi dalam perubahan besar sendiri itu, sebuah babak baru dalam kisah panjang One Piece perlahan terbuka. Ketegangan terus membara nih, bayangan pertempuran besar mulai membayangi Elbaf, jelas tuh, tanah para raksasa yang kini menjadi titik awal dari sesuatu lebih besar lagi dari sekedar pertarungan biasa. Disinilah awal dari semua ramalan tua itu berada, tertulis dalam lembar-lembar kuno. Sebuah buku sakral Harley mulai membuktikan kebenarannya satu persatu. Langkah kaki berat terdengar menyusuri perpustakaan burung hantu itu. Seorang raksasa bertanduk, sosok langka yang menandakan adanya darah kuno dalam dirinya, masuk ke dalam ruangan yang penuh debu sejarah itu sendiri. Mata yang menyapu rak demi rak sendiri mencari satu persatu sosok penting, yakni Saul itu. Tapi yang dicari tak ditemukan. Nah, Saul rupanya telah meninggalkan tempat itu untuk pergi ke area sekolahan Walrus bersama Robin dan juga Chopper. Mereka tergesa-gesa meninggalkan buku yang sedang dibaca begitu saja di atas meja. Raksasa itu memperlihatkan buku yang ditinggalkannya, sebuah naskah yang dianggap sakral dan juga penuh rahasia, dibiarkan terbuka tanpa penjagaan sama sekali. Nah, tindakan sembrono menurutnya. Dengan penuh hormat itu ia mulai membolak-balikan halaman demi halaman tersebut. Itu membisikkan keinginan tersimpan dalam dirinya, seandainya saja ia mampu membaca bahasa kuno itu, pasti seluruh isi buku itu sudah dilahapnya sejak lama kan. Namun sayangnya pengetahuan yang dimiliki tentang isi buku tersebut sangatlah terbatas. Semua itu karena hambatan bahasa nih, hanya sedikit yang bisa dipahami, dan itu pun berasal dari cerita seorang manusia dari luar Elbaf yang pernah membacanya sebagian isi buku di masa lalunya. Orang itu tak lain adalah Profesor Clover, lelaki tua penuh rasa ingin tahu yang puluhan tahun lalu pernah menjejakkan kakinya di negeri para raksasa Elbaf demi menggali kebenaran dunia itu sendiri. Salah satu bagian yang masih terekam dalam ingatan sang raksasa bertanduk itu adalah sebuah kutipan dari bab berjudul Dunia Ketiga. Dalam bab itu disebutkan bahwa perang besar dunia akan dimulai dari sebuah pertempuran yang meletus di tanah Elbaf. Pertempuran itu tidak sembarangan loh. Dalam naskah itu disebutkan akan ada pihak yang mengklaim diri sebagai para dewa. Ada pula sosok yang benar-benar memiliki kekuatan dewa itu tadi. Raksasa itu menduga bahwa kelompok pertama adalah para kesatria suci, kaum Tenryubito yang menganggap diri mereka sebagai penguasa tertinggi dunia. Sedangkan yang kedua tak lain adalah Luffy, sang topi jerami yang membawa kekuatan dewa matahari Nika. Kilasan masalah itu segera sirna ketika raksasa tersebut memutuskan untuk merapikan kembali buku Harley itu ke raknya ya. Ada rasa gelisah yang tak bisa diabaikan di sana. Kekacauan yang kini mengguncang Elbaf mengingatkannya pada ramalan tersebut. Apakah ini awal dari kehancuran besar yang telah dihubung-hubungkan sejak lama itu sendiri? Pertanyaan tersebut memenuhi pikirannya saat ini dan beranjak keluar dari tempat itu.
meninggal perpustakaan menuju ke area sekolahan Walrus, tempat kekacauan diperkirakan sedang berlangsung itu nakama. Sementara itu di belahan dunia lain, salah satu dari 8 negara yang memberontak terhadap pemerintahan pusat tengah dilanda badai. Pasukan angkatan laut menyerbu wilayah itu tanpa ampun ya, dipimpin oleh wakil Laksamana Yamakaji itu, dan mereka dengan cepat menekan pasukan pemberontak yang sebagian besar hanyalah warga biasa yang nekat mengangkat senjata. Ketika kekalahan sudah diambang mata, semangat tempur para pemberontak tiba-tiba melonjak drastis. Keadaan yang mengejutkan itu ternyata disebabkan oleh kehadiran Belopeti dan pasukan revolusi. Kekuatan buaya iblis Kobu Nomi Belopeti mampu membakar semangat juang siapapun di sekitarnya. Warga yang tadinya hampir menyerah kini kembali bangkit dengan semangat membaraya itu loh. Tak hanya membakar semangat aja, Belopeti sendiri terjun langsung ke medan perang dan menghadapi wakil Laksamana Yamakaji. Pertarungan singkat, Belopeti berhasil menumbangkan perwira tinggi angkatan laut tersebut nih. Kemenangan itu disambut sorak-sorai para warga. Tujuan Belopeti sangatlah jelas, merekrut para pemberontak untuk bergabung dengan pasukan revolusioner. Nah, sementara itu di Pulau Hachinosu sendiri, Kuroige itu tengah menanti kedatangan perwakilan pemerintahan pusat. Beberapa waktu lalu ia telah mengundang mereka untuk sebuah negosiasi sangat penting. Kuroige yang dikenal sebagai sosok oportunis itu tak jarang pemerintahan dunia itu memang membuka pintu negosiasi dengan penjahat jika dinilai saling menguntungkan. Namun situasi tiba-tiba bertambah kacau ya nakama. Setelah itu bawaan Kuroige itu melaporkan kabar yang mengejutkan bahwa Gap berhasil melarikan diri dari sel penjara. Rantai yang menahan tubuhnya itu berserakan nih. Jerujinya rusak dan para penjaga ditemukan pingsan dengan mulut berbusanya. Tak masuk akal sih memang, mengingat Gap sudah lama dalam kondisi parah dan juga dikurung secara ketat. Nah, Van Augur sendiri selaku tangan kanan Kuroige hanya bisa menggelengkan kepala mengakui bahwa Gap memang bukanlah orang biasa. Usianya itu boleh tua tapi kekuatan fisiknya masih berada di level monster. Kuroige itu di sini sangat murka. Ia langsung memerintahkan pencarian besar-besaran di sekitaran Hachinosu. Ia bersumpah bahwa sang pahlawan legendaris itu harus ditemukan bagaimanapun caranya. Nah, di tengah kekacauan itu, di pemerintahan dunia akhirnya tiba di Hachinosu ya. Bukan sekedar utusan biasa yang datang, tapi salah satu dari kesatria suci sendiri didampingi oleh agen CP0 dan beberapa wakil Laksamana. Itu melihat kondisi pulau yang tidak terkendali, sang kesatria suci langsung curiga ada sesuatu yang salah di tempat tersebut. Bawahan Kuroige dengan gugup melaporkan kedatangan para tamu penting itu. Kuroige mengumpat dalam hati dan kecewa karena rencananya menjadikan Gap sebagai tawanan akan alat negosiasi kini gagal total dia. Tapi pertemuan tetap harus berjalan. Ia memerintahkan agar para tamu dari pemerintahan dunia segera dibawa masuk ke ruangan pertemuan. Nah, dalam ruangan itu Kuroige duduk bersama Kuzan dan juga Ziryu. Kesatria suci membuka pertemuan dengan nada sinis, menyindir Kuroige yang juga memelihara para pengkhianat sendiri. Sebut saja adalah Aokiji Kuzan, mantan admiral angkatan laut, dan juga Ziryu, ex penjaga Impel Down. Kuroige hanya tertawa menanggapi sindiran tersebut, tak peduli dengan moralitas dalam pilihannya. Nah, isi negosiasi itu masih bisa belum diungkapkan sepenuhnya ya, tapi besar kemungkinan berkaitan dengan ambisi Kuroige menjadikan Hachinosu sebagai negara resmi sendiri bajak laut. Sementara itu, di pulau dekat Hachinosu, Gap terlihat sedang beristirahat. Ia sempat berniat menyerang balik tapi menyadari tenaganya belum sepenuhnya pulih. Maka ia jelas menahan diri dong. Secara kebetulan di pulau itu pula bajak laut Akagami tengah memantau pergerakan Kuroige. Melihat Gap, sang langsung menghampirinya. Meski ada ketegangan di antara keduanya itu, sang tetap menunjukkan rasa hormatnya. Gap memang tak suka padanya karena dianggap telah ngebawa Luffy ke jalan bajak laut, tetapi sang memahami perasaan-perasaan tersebut. Nah, disinilah sang sendiri itu lalu memanggil Lime Juice itu, dokter kru dari Akagami, untuk mengobati Gap kakek Luffy. Meski sempat menolak, Gap akhirnya menerima bantuan tersebut. Bagi sang, Gap bukan sekedar sosok legenda aja. Ia adalah kakek dari orang yang sangat dihormatinya, Monkey D. Luffy. Pertemuan itu menjadi momen penting menandai potensi aliansi yang mungkin aja akan terjadi loh di masa depannya. Di sini kembali ke Elbap lagi ya nakama. Kekacauan di area sekolahan Walrus masih aja berlangsung. Banyak pihak telah tiba di sana. Kru topi jerami dari West Blue itu muncul bersama Kolon dan juga Gaban. Para bajak laut dan juga dari Giant Warrior juga telah hadir, bertarung melawan monster-monster bermunculan tanpa henti-hentinya. Gaban tengah berhadapan dengan Sommer dalam duel yang sangatlah sengit itu. Tak lama kemudian Frankie, Ripley, Bonnie, dan Lilith bergabung setelah menumbangkan monster awan yang menjaga bangunan robot kuno. Suasana pun berubah drastis ketika suara Drum of Liberation mulai terdengar di seluruh area. Itu adalah tanda khas dari kemunculan gear kelima milik Monkey D. Luffy. Semua mata langsung terarah pada suara tersebut nih.
Guru topi jerami tersenyum lega, mereka mengenali suara itu dengan sangat baik. Doribrogi, dua raksasa legendaris juga tersenyum sambil berkata bahwa Nika telah muncul kembali. Gaban menghentikan pertarungan sejenak nih, matanya berbinar menantikan perkembangan dari kekuatan Luffy. Somol sebaliknya terlihat sangat terganggu oleh suara itu sendiri. Nah di sini Boruto tidak sangat senang, berteriak bahwa Dewa Nika telah datang. Replay yang selama ini hanya mendengar tentang legenda itu akhirnya bisa melihat sendiri dengan mata kepalanya. Sementara itu ya nakama, Gunko yang sebelum mendengarkan musik lewat handphonenya itu langsung gemetar saat mendengarkan suara khas itu sendiri. Ia tahu persis apa artinya. Nah itulah yang membuatnya ketakutan. Beberapa waktu lalu Gunko sempat mengungkapkan bahwa ketakutan terbesarnya adalah kemunculan Nika. Kini ketakutan itu menjadi realita nyata. Di antara puing-puing kekacauan, Luffy dalam wujud gear kelimanya itu raksasa muncul dengan salah megah. Dengan sekali lompatan ia menghantam monster burung besar dan menjatuhkannya seketika. Para raksasa Elbaf terpana tuh melihatnya. Mereka menatap sosok Luffy dengan wujud Dewa Nika dengan penuh kekaguman. Bagi mereka ini adalah kemunculan sang legenda hidup yang selama ini hanya dalam bayang-bayang cerita tua saja kan. Belum jelas apakah Zoro, Sanji juga ikut serta dalam pertempuran ini, tapi untuk saat ini semua sorotan hanya tertuju kepada Nika. Momen ini menjadi awal dari sebuah babak baru yang akan menguncang dunia baru itu sendiri. Perang besar yang tertulis dalam naskah kuno kini mulai menampakkan wajahnya di medan pertempuran. Nah, segalanya kian menarik aja itu. Jadi kalau mau disimpulkan, dunia One Piece kini berada di ambang ledakan-ledakan besar. Ramalan selama ini dianggap mitos mulai terwujud satu persatu, dimulai dari Elbaf sebagai titik awal peperangan dunia yang melibatkan kekuatan dewa dan para penguasa angku itu. Gap, legenda angkatan laut, berhasil meloloskan diri dari jeratan Kurohige dan justru bertemu Sa. Itu akan membuka peluang aliansi tak terduga antara dua kekuatan besarnya kan. Di sisi lain nakama, Luffy kembali hadir dengan wujud Nikanya menggetarkan medan tempur dan juga membangkitkan harapan di tengah kekacauan sendiri. Pemerintahan dunia, Kurohige, Revolusioner dan bajak laut topi jerami semuanya kini bergerak dalam satu poros cerita yang mulai mengarah pada puncak-puncak konfrontasi itu nakama. Nah kisah One Piece tak akan pernah sama lagi nih. Langkah yang diambil kini bukan sekedar strategi perang biasa, bagian dari sejarah baru yang akan menguncang struktur kekuasaan dunia baru dan juga perang-perang yang akan terjadi melalui negeri raksasa Elbafnya kan. Semua pihak baik dewa maupun manusia akan terlibat dalam pertarungan terbesar sepanjang sejarah itu nakama. Nah ke depan bakalan jauh lebih menarik lagi. Sepakat? Jadi itulah tadi ya pembahasan kita mengenai apa yang terjadi dalam kisah One Piece ke depannya. Terima kasih banyak telah menonton cerita ini sampai akhir. Jika kalian punya pendapat langsung aja komentar di bawah nih dan kita akan usahakan respon, oke? Sampai jumpa di video selanjutnya nakama, dan Joy Boy Sang Nika telah kembali ke peradaban One Piece.